Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ririn Hutneriana, dalam pelajaran matematika. Dalam pembahasan persamaan dan pertidaksamaan dalam nilai mutlak. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep nilai mutlak. Oke, jangan lupa like and subscribe ya. Nah, sebelum kita ke materi, bisa kita tonton dulu video berikut. Ya, ada yang kangen sekolah nggak? Nah, ya. Ini aktivitas porak ya, bisa kalian lihat di YouTube lebih lengkapnya. Nah, lihat dari selatan, ini anak-anak bergerak ke utara. Kira-kira berapa langkah ya semuanya ya? Apa sih Bu kaitannya sama materi ini? Oke. Dan tadi posisinya di utara. Ini udah ke selatan lagi nih, ya kan? Melangkah lagi, bergerak lagi. Oke. Kita lihat gerakannya di sini. Melangkah 1, 2, oke. Lihat, posisinya udah di utara. Nah, ke selatan lagi ya. Nah, dari utara ke selatan, selatan ke utara. Apa sih sebenarnya yang akan kita pelajari hari ini? Oke, pertama kita akan belajar tentang konsep nilai mutlak suatu bilangan. Kemudian kita akan belajar tentang sifat-sifat dari nilai mutlak. Oke, perhatikan ya gambar berikut. Oke, konsep nilai mutlak suatu bilangan. Di sini, nilai mutlak bilangan X dinotasikan dengan garis lurus X dengan X diapit oleh 2 garis lurus ya. Di situ sebelum X dan setelah X. Ya, diapit oleh 2 garis lurus. Nah, nilai mutlak dari X ini sebetulnya bukan hanya X, bisa aja di situ bilangannya 2 ya, cuma untuk sembarang bilangan itu bisa kita notasikan dengan X ya. Jadi nilai mutlak dari X itu seperti itu lambangnya ya. Kalau ketemu lambang garis lurus, kemudian bilangan, kemudian ditutup oleh garis lagi yang sama lurusnya ya, itu namanya nilai mutlak dari bilangan X. Ya, jadi dibacanya nilai mutlak dari X. Definisinya sebagai berikut, di mana X-nya ini bilangan jarak dari X ya, jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Ya, ini garis bilangannya. Garis bilangannya bisa kita lihat. Di sini titik awalnya kita tentukan dulu sebagai 0 ya, di mana anak yang berdirinya. Nah, bergeser atau melangkah sejauh X. X-nya ini bisa berupa bilangan, tapi karena nggak tahu bilangannya apa, jadi kita misalkan dengan X. Jadi, dia berjarak dengan 0 itu sejauh X. Bagaimana kalau ke kiri? Oke, di sini bilangannya itu negatif X. Tapi jaraknya negatif X ke 0 itu sama. Ya, sama dengan sejauh X. Ya, sama dengan sejauh X di sana. Oke. Ya. Jadi walaupun negatif X, ya, jadi walaupun negatif X di sini jarak negatif X, ya, negatif X ke 0 itu sejauh X. Oke, kita pakai angka untuk memperjelasnya. Ya. Dia bergeser berapa langkah ya? Bisa dihitung 1, 2, 3, 4 ya, 4 langkah. Sehingga dari 4 ke 0 ada 4 langkah. Sehingga jarak 4 dari 0 adalah 4. Sehingga nilai mutlak dari 4 ini sama dengan 4. Oke, kalau ke kiri.
Kalau ke kiri itu berarti ada di angka negatif 4 di garis bilangan. Nah, negatif 4 ke 0, ya, berapa langkahnya? Atau ada berapa sih? Jarak negatif 4 dari 0 ini 4 jaraknya ya. Walaupun negatif, tapi tetap jarak mah nggak ada yang negatif ya. Jarak bernilai positif. Jadi nilai mutlak dari negatif 4 ini sama dengan 4. Nah, nilai mutlak dari sebarang bilangan X, anggota bilangan real yang dinotasikan dengan mutlak X, didefinisikan sebagai berikut. Nah, di sini nilai mutlak X kita tahu tadi ada yang asalnya positif, ada yang negatif, ya kan? Ya, dari garis bilangan tadi dapat kita peroleh ada yang angkanya itu positif, ada yang negatif. Nah, kalau yang positif ini, jika X-nya lebih dari 0. Kalau negatif, negatif X jika X-nya kurang dari 0. Nah, definisi di atas dapat diungkapkan dengan kalimat sehari-hari seperti berikut. Jadi, nilai mutlak suatu bilangan positif di sini atau 0, ya, positif atau 0, di garis bawahi, positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Jadi kalau nilai mutlak dari 4 itu pasti hasilnya sama dengan 4. Tinggal tanda mutlaknya itu kita hilangkan aja, gitu ya, dihapus saja tandanya. Gampangnya mas seperti itu. Gampang kan? Nah, sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif kayak tadi itu negatif 4 ya. Mutlak dari negatif 4 sama dengan ya, lawan dari di garis bawahi lawan dari bilangan negatif itu. Nah, kita bisa lihat di sini ada ya, lawan dari negatif itu kan positif ya, negatif 4. Atau kalau mau kita pakai aturannya, di sini negatif 4, mutlak negatif 4 itu sama dengan negatif dikali dengan negatif 4. Ya. Kenapa? Bisa dilihat dari definisi bahwa kalau X-nya kurang dari 0, ya, kalau X-nya kurang dari 0 atau X-nya negatif, ya, maka yang dipakai itu dinegatifkan atau lawan dari bilangan negatif itu dikali dengan negatif. Jadi negatif dikali dengan negatif 4 hasilnya sama dengan ya, negatif dikali negatif 4 hasilnya sama dengan 4. Oke. Contoh lagi. Mutlak 5 sama dengan 5. Nah, mutlak 5, 5-nya lebih dari 0 atau kurang dari 0. Oke, 5-nya ini positif, ya, atau lebih dari 0, sehingga langsung aja sama dengan 5. Ya, nggak usah dikali negatif lagi ya. Jadi yang dikali negatif itu kalau bilangan dalam tanda mutlaknya itu negatif. Oke, kita lihat contoh yang kedua, B. Nah, ini ada nih, negatif 9, berarti pakai yang bawah ya. X-nya kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, atau dalam tanda mutlaknya itu berupa negatif, maka dikali lagi dengan negatif. Negatif dikali negatif 9, hasilnya 9. Ya, karena negatif 9, ini angka yang di dalam tanda mutlaknya ini kurang dari 0, maka kita kalikan dengan negatif. Atau gampangnya gini deh, ya, mau positif mau negatif, di dalam tanda mutlak itu hasilnya pasti positif. Ya, suatu bilangan ya, kalau diberi tanda mutlak ya, maka hasilnya positif walaupun bilangan itu positif atau negatif. Oke ya. Selanjutnya kita ke sifat-sifat dari nilai mutlak. Oke, bisa dilihat di sini. Ya, oke. Selanjutnya sifat-sifat dari nilai mutlak di sini. Sifat yang pertama di sini ya. Sifat yang pertama di sini ada mutlak dari negatif X sama dengan mutlak X. Ya. Oke, kita contohkan dengan angka negatif 5.
mutlak negatif 5 akan hasilnya sama dengan mutlak 5. Betul apa betul? Ya, betul ya. Kemudian di sini kalau misalkan mutlak X ya, mutlak X di sini hasilnya akan sama dengan X pangkat 2 ya, X pangkat 2. Ya, mutlak X ya, di sini hasilnya akan sama dengan X pangkat 2. Nah, kemudian ini juga ada kesalahan tanda ya. Mutlak X kuadrat ini sama dengan negatif X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2. Ya, oke, ini ya. Mutlak X dikuadratkan ini akan sama dengan negatif X kuadrat sama dengan X pangkat 2. Nah, kemudian untuk sembarang X yang anggota bilangan real, di sini berlaku sebagai berikut. X dikurangi Y mutlak, ini sama dengan mutlak Y dikurangi dengan X. Ya, jadi mutlak dari X dikurangi Y ini akan sama dengan mutlak dari Y dikurangi X. Mau kita coba buktikan? Boleh. Nah, kita misalkan di sini X-nya 3 dan Y-nya 1. Oke, kita ganti di sini X-nya dengan 3 dikurang 1. Masih ada tanda mutlak ya. Oke, ditulis, jangan lupa. Oh ya, ini bukan 13, tapi ini mutlak 3 dikurangi 1. Ya, oke, biar membedakan mana satu, mana mutlak, ya, dipanjangin ya garisnya ya. Jadi 3 dikurangi 1, bukan 13 dikurangi 11. Oke. Oke, berapa hasilnya? 2. Oke. Kemudian ini sama dengan sebelah kanannya. Mutlak dari Y dikurangi X. Y-nya 1, X-nya 3. 1 dikurangi 3. Oke, 1 dikurangi 3 itu hasilnya sama dengan, ya, hasilnya sama dengan negatif 2. Tapi masih ada tanda mutlak, jadi negatif 2 kita mutlakan. Negatif 2 dimutlakan hasilnya 2. Iya, betul. Negatif 2 dimutlakan sama dengan 2. Jadi kiri sama dengan kanan ya. Oke, nomor 2. Oke, X dikali Y dimutlakan hasilnya sama dengan mutlak X dikali Y. Nah, kita coba X-nya 3 dikali 1 sama dengan mutlak 3, 3 dikali mutlak 1, 1. Jadi hasilnya sama ya. Sama dengan 3. Nah, kemudian nomor 3 di sini. X per Y dimutlakan sama dengan, ya, di sini dengan mutlak X dibagi dengan mutlak Y. Ya. X dulu dibagi Y akan sama dengan mutlakkan dulu X-nya dibagi dengan mutlak Y. Ya, ini akan sama. Nah, tapi di sini ada syarat. Syaratnya apa? Y tidak boleh sama dengan 0. Kenapa sih nggak boleh sama dengan 0, Bu? Oke, masih ingat nggak? Segala sesuatu, ya, atau suatu bilangan, kita misalkan X dibagi dengan 0, maka hasilnya apa? Ya, hasilnya tak terdefinisi, atau bahasa Inggrisnya undefined. Ya, tidak terdefinisi. Oke, selanjutnya di sini, kalau yang ya, anggap tidak tahu dulu, entah kurang dari atau lebih dari ya, atau sama. Oke, mutlak X-nya kita ganti jadi 3, karena X-nya 3 sesuai contoh yang pertama ya. Kemudian ditambah Y-nya 1. Jadi 3 ditambah 1 ini 4, tapi masih ada tanda mutlak. Karena positif tetap 4 ya. Kemudian mutlak 3, 3 ditambah mutlak 1, 1. Sama enggak? Oke, sama, jadi 4 sama dengan 1. Ini kalau bilangannya positif semua.
Nah, sekarang kita misalkan, kalau misalkan X-nya 2, X-nya negatif 2, dan Y-nya ini kita buat 5. Ya. X-nya kita substitusikan negatif 2 ditambah 5, kemudian kita mutlakkan. Oke, kita cari sebelah kanannya, mutlak negatif 2 ditambah mutlak dari 5. Negatif 2 ditambah 5, hasilnya 3 positif ya. 3 positif. Positif mau dimutlakan atau enggak sama ya. Kemudian negatif 2 dimutlakan, hasilnya positif 2, ditambah mutlak 5, pasti 5. Oke, sebelah kiri hasilnya 3, sebelah kanan 2 tambah 5, 7. Oke, lebih dari atau kurang dari ini? Oke ya, kurang dari atau sama dengan 3 kurang dari atau sama dengan 7. Oke, jadi kemungkinan kalau yang positif dan positif XY-nya itu sama dengan, sedangkan kalau salah satunya negatif akan lebih kecil atau sama dengan. Nah, begitu juga akan berlaku seperti nomor 5 ya. Di sini mutlak X dikurangi mutlak Y kurang dari atau sama dengan. Nah, ini berbeda dengan yang nomor 4. Kebalikannya ya, kalau tadi mutlak X ditambah mutlak Y, ini akan lebih besar ya dibandingkan dengan mutlak X dikurangi mutlak Y ya. Jadi berkebalikan dengan sifat sebelumnya. Oke, contoh ya di sini berupa angka. Nah, tadi misal diketahui A-nya sama dengan 5 dan B-nya sama dengan negatif 2. Maka mutlak A dikali B. Mutlak A dikali B sama dengan, tinggal ganti aja nih angka A-nya dengan 5, B-nya dengan negatif 2. Jadi hasilnya berapa? 5 kali negatif 2? Mutlak negatif 10. Ya, mutlak negatif 10. Kalau negatif berarti itu negatif dikali negatif. Hasilnya positif 10. Atau gampangnya kalian hilangkan aja negatifnya. Jadi 10. Oke. Mutlak negatif 10 hasilnya sama dengan 10. Oke ya. Kemudian mutlak A dikali mutlak B. Mutlak A-nya mutlak 5 dikali mutlak B-nya mutlak negatif 2. Mutlak 5 ini 5 dikali dengan mutlak negatif 2 tadi berapa hasilnya? Ya, 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Oke, kemudian mutlak A ditambah B. Ya, A-nya bernilai 5 dan B-nya bernilai negatif 2. Jadi 5 ditambah negatif 2. Hasilnya 3 atau mutlak 3. Mutlak 3 sama dengan 3. Ya. Ada kita punya 5. Ya, kita punya 5, uang 5 ditambah negatif 2 atau buat bayar hutang 2. Jadi sisanya tinggal 3. Oke. Nah, selanjutnya mutlak A ditambah mutlak B. Mutlak A-nya berapa nih? Mutlak 5 ditambah mutlak B-nya. Mutlak B-nya itu negatif 2. Mutlak 5 hasilnya 5. Ya, sedangkan mutlak negatif 2 hasilnya 2. Ya, 5 ditambah 2 hasilnya 7. Ya, ini seperti contoh sebelumnya ya. Nah, kemudian A kuadrat dikurang B kuadrat. A-nya kita ganti dengan 5 ya, karena sesuai contoh diketahuinya, pokoknya mah di matematika ikutin aja. Ya, ikutin aja A-nya berapa, ya udah ganti dengan itu. B-nya apa, ganti dengan itu. Ya. 5 dikuadratkan 25 dikurangi negatif 2 dikuadratkan, hasilnya 4. Dimutlakan. 25 dikurangi 4 berapa? 21. Perlu mutlak enggak? Ya, oke. Contoh 1 diketahui A sama dengan 5 dan B-nya sama dengan negatif 2. Maka, berapa hasil dari mutlak A, B sama dengan 5 dikali 2, itu tinggal kita ganti aja ya angkanya ya.
Oke, jadi mutlak negatif 10 hasilnya negatif dikali negatif 10 hasilnya 10. Oke, soal selanjutnya, mutlak A dikali mutlak B. Ini sama dengan A tadi nilainya 5, jadi mutlak 5 dikali mutlak negatif 2. Ya, ini sama aja kayak 5 dikali 2. Hasilnya sama dengan 10. Oke, kemudian mutlak A ditambah B. Mutlak A ditambah B, A-nya bernilai 5, ditambah B-nya bernilai negatif 2. Maka hasilnya mutlak 3. Mutlak 3 sama dengan 3. Oke, kemudian mutlak A ditambah mutlak B. Di sini mutlak A-nya sama dengan 5, mutlak B-nya sama dengan negatif 2. Jadi mutlak 5 ini 5, ya. Kemudian mutlak negatif 2, hasilnya 2. Jadi 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, kemudian di sini A kuadrat dikurang B kuadrat, dimutlakan. A-nya kita ganti dengan 5 kuadrat, dikurang B-nya negatif 2 kuadrat. Hasilnya 5 kuadrat ini 25. Kemudian dikurangin tandanya, kasih min. Min 2 dikuadratkan, hasilnya 4. Tanda mutlaknya jangan lupa. Jadi 25 dikurangi 4 berapa? 21. Boleh mutlak 21 atau boleh langsung hasilnya 21 karena positif. Oke, contoh 2. Nilai mutlak 2x dikurangi 4 untuk x, ya. Untuk x sama dengan negatif 6 adalah berapa? Oke, tinggal kita ganti nilai x-nya dengan sama dengan negatif 6, ya. Jadi kita ganti di sini x-nya dengan negatif 6. Tulis dulu tanda mutlaknya 2, kemudian x-nya kita ganti dengan negatif 6. Dikurang 4, tulis lagi sesuai ya, sesuai soal, ikutin aja kata soalnya ya. 2 dikali negatif 6, ya kasih tanda mutlak dulu, negatif 12 ya. Kemudian dikurang 4, tulis lagi. Nah, sekarang negatif 12 dikurangi 4. Nah, ini gampangnya utang 12, utang lagi 4. Jadi hasilnya utang 16 atau negatif 16. Ya, jadi mutlak negatif 16 hasilnya berapa? Iya, sama dengan 16. Ya, mari berlatih. Oke, sekian penjelasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.